COVID-19 penyebarannya di Bengkulu segera berakhir. Tugas polisi tidak jauh berbeda dengan yang sekarang ini ke depan, sesuai dengan maklumat Kapolri yang kemarin dicabut, dan di pencabutan itu pun masih ada perintah, ada 5 poin yang harus kita ketahui bersama. Yang poin pertama itu kita Polri melakukan pengawasan dan pendisiplinan, jadi sangat cocok dengan tema pendisiplinan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, kita melakukan kerjasama lintas sektoral dengan beberapa stakeholder. Ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ke depan perlu kita kerjasama. Contohnya, apakah konser sudah bisa dilaksanakan? Siapa yang bisa menjamin konser bisa dilaksanakan apabila mereka mematuhi protokol kesehatan, apabila di lapangan terbuka? Oleh sebab itu, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya kegiatan itu kita harus kerjasama. Polri memang mengeluarkan izin keramaiannya, tapi tidak serta-merta kita keluarkan, karena kita harus kerjasama dengan instansi terkait. Mungkin nanti dari gugus tugas juga akan memberikan rekomendasi. Kira-kira berisiko enggak kalau kita selenggarakan ini? Kalau tidak berisiko, saya minta rekomendasinya. Ini penting. Yang ketiga, kita harus melakukan sosialisasi dan edukasi penyebaran virus 19 ini yang benar itu seperti apa. Kita saya kira sudah tahu semua, tapi kita harus terus-menerus kita ingatkan masyarakat. Masyarakat mungkin bandel, kita ingatkan saja harus pakai masker. Penyebarannya dengan apa, kita juga selalu sosialisasikan dan edukasi. Dan kita juga koordinasi dengan gugus tugas 19 di provinsi, khususnya untuk Polres juga dengan kabupaten. Kita selama ini sebenarnya sudah cukup intens karena polisi sendiri ada operasi khusus penanganan COVID-19 ini namanya Amanusa 2. Dan ini sudah tahap keempat. Jadi pertama kita 19 Maret pertama Amanusa 2 itu penanganan percepatan COVID-19, dan ini sudah perpanjangan yang keempat, yang terakhir ini keempat adalah dimulai tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus, langsung 2 bulan. Kalau yang pertama 1 bulan, yang kedua 1 bulan, yang ketiga 1,5 bulan, dan ini 2 bulan langsung ke 31 Agustus. Ini salah satu contoh. Yang kedua tentang pencegahan. Pencegahan kita melakukan berbagai macam kegiatan. Kita melakukan patroli, kita melakukan himbauan, kita melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian kita juga melakukan berbagai kegiatan sambang untuk ke tempat-tempat yang kerumunan, dan berbagai macam kegiatan yang sifatnya pencegahan, termasuk patroli, penjagaan tempat-tempat tertentu. Kemudian yang ketiga, kita ada namanya Satgas Penanganan. Satgas Penanganan itu tidak jauh berbeda dengan penanganan yang dilakukan oleh gugus tugas. Kita ada penanganan itu kaitannya dengan pasien, penanganan terhadap pasien. Kebenaran kita punya rumah sakit dan kita juga diminta oleh gugus tugas untuk menjadi salah satu tempat penanganan pasien COVID-19 ini ditangani oleh dokter dari Polri. Yang keempat itu rehabilitasi. Kita punya beberapa satker yang mempunyai kemampuan, tugasnya adalah melakukan pendampingan, konseling terhadap keluarga atau termasuk terhadap pasiennya. Itu lebih kepada pemulihan kembali secara psikologis setelah kena terpapar itu, termasuk keluarganya. Kemudian ada Gakum itu yang keempat, yang kelima. Penegakan hukum ini yang tadi saya sampaikan tidak jauh berbeda kaitannya dengan tugas-tugas yang ke COVID itu adalah penimbunan, kemudian mungkin distributor yang nakal, kemudian kaitan dengan sembako juga, patroli siber atau siber patrol, karena banyak hoax, banyak konten-konten yang mungkin perlu kita patroli, atau sosial media yang lainnya. Yang terakhir bansos, bantuan sosial, bantuan operasi.
Semua satker yang ada di kepolisian, kita sarana prasarana sumber daya yang kita miliki kita kerahkan untuk mendukung Satgas 1 sampai 5. Yang semuanya itu adalah nanti muaranya kepada gugus tugas. Itu. Ini kira-kira yang perlu saya sampaikan, Mbak Indah. Ya. Mungkin pas 10 menit nanti bisa diperdalam kaitannya dengan yang lebih teknis lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapolda Bengkulu. Bapak dan Ibu hadirin, pemateri selanjutnya akan berbicara mengenai strategi pembinaan teritorial dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Bengkulu. Kami persilakan kepada Bapak Danrem 041 Garuda Mas Bengkulu, Bapak Brigjen TNI Yanuar Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya akan memberikan sedikit masukan tentang implementasi bela negara dalam memutus rantai COVID-19. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana pertahanan negara mengandung arti segala usaha kegiatan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Sedangkan sistem yang kita gunakan adalah sistem pertahanan rakyat semesta, di mana sistem tersebut adalah mengerahkan seluruh warga negaranya dengan memberdayakan sumber daya nasional dalam mempertahankan negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Dan kalau kita cermati, ancaman ini juga terbagi atas dua ancaman. Yang pertama adalah ancaman militer, yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, di mana ada 7 poin ancaman militer, yaitu pertama adalah agresi oleh negara lain, yang kedua pelanggaran wilayah, ketiga spionase, keempat sabotase, kelima aksi teror bersenjata, keenam pemberontakan bersenjata, dan yang ketujuh adalah perang saudara. Itu adalah ancaman militer. Sedangkan ancaman yang terjadi saat ini adalah ancaman non-militer, yaitu yang berdimensi IPOLEK SOSBUD, di mana kementerian lembaga yang terkait dengan ancaman tersebut selain lembaga pertahanan untuk menghadapi ancaman tersebut dibantu TNI Polri dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Virus corona merupakan ancaman non-militer yang sedang terjadi saat ini, dan itu merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia sekarang sedang perang menghadapi virus corona. Sebenarnya ada strategi yang kita gunakan, yaitu yang pertama strategi pencegahan. Strategi pencegahan ini ada 3 langkah metode yang kita lakukan. Yang pertama dengan cara melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi ini sudah dilakukan oleh aparat pemerintah, sudah dilakukan oleh TNI Polri. Ya. Tapi tolong pada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, turun ke lapangan, sosialisasilah masyarakat kita ini agar tumbuh rasa kecintaan bela negara dengan melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Aksi-aksinya saat ini sangat dibutuhkan. Mungkin mahasiswa turun ke lapangan, mungkin tokoh masyarakat tingkat level provinsi, level kabupaten kota, level kecamatan, level desa turun ke lapangan, mensosialisasikan hal tersebut pada masyarakatnya untuk wajib menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan, karena itulah yang bisa memutus rantai COVID-19. Masyarakat dari desa itu keluar selalu jaga jarak. Masyarakat dari desa itu, ya, kalau tidak perlu tidak keluar dari rumahnya. Dan yang terakhir, adanya pemahaman edukasi dari masyarakat itu bagaimana sih tentang virus corona. Itu kriteria desa bebas COVID, dan ini harus dicontoh oleh desa-desa lain. Ada 4 desa yang di 4 kabupaten kota yang sudah
saya kukuhkan menjadi desa bebas COVID. Yang di Bengkulu Utara adalah Desa Enggano, kemudian di Muko-Muko juga sudah ada satu desa, di Seluma juga sudah ada satu desa. Ya. Dan ini saya minta agar dicontoh oleh desa-desa yang lain. Kalau ini menjadi contoh, maka mudah-mudahan virus corona bisa kita kalahkan. Mungkin ke depan untuk mengoptimalkan, ya saya menyarankan sedikit diberikan unsur jera, apakah ditahan KTP-nya ataukah apalah bentuknya, mungkin silakan nanti kita diskusikan sehingga masyarakat kita ini sedikit agak jera apabila keluar tidak mematuhi protokol kesehatan. Hadirin undangan yang berbahagia, dalam strategi BINTER yang sudah kita laksanakan ada 3 metode BINTER. Yang pertama adalah OMSOS, kedua adalah Bakti TNI, yang ketiga adalah pemberdayaan wilayah pertahanan. Dalam memutus rantai COVID-19, 2 metode sudah kami laksanakan, yaitu metode OMSOS. Babinsa kami dan Ramil kami turun ke lapangan, berkomunikasi sosial dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat, bagaimana menekankan pentingnya protokol kesehatan, dan selanjutnya juga masalah Bakti TNI. Kita sedang melaksanakan operasi TMMD di mana ada kegiatan fisik dan non fisik. Salah satu kegiatan non fisiknya adalah pencerahan tentang COVID-19. 2 metode itu sudah kita laksanakan. Hanya tinggal mau tidaknya bangsa kita ini bela negara untuk menghadapi virus corona. Hadirin undangan yang berbahagia, pertanyaannya, apakah bangsa kita akan menang melawan virus corona? Itu pertanyaan di dalam hati kita. Jawabannya ada di dalam diri Bapak masing-masing. Ada di dalam rakyat Indonesia bisa menjawab pertanyaan. Kesimpulannya, yang pertama, ya, NKRI sedang menghadapi ataupun perang melawan virus corona. Yang pertama. Yang kedua, peran serta seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk memenangkan pertempuran tersebut. Yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan merupakan bagian dari bela negara. Memakai masker bagian dari bela negara, yes. Jaga jarak bagian dari bela negara, yes. Cuci tangan dari bagian bela negara, yes. Tetap di rumah saja bagian dari bela negara, yes. Yang keempat, strategi pencegahan dan penanggulangan adalah upaya untuk memutus rantai COVID-19. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa tersosialisasi kepada masyarakat. Mari kita bela negara untuk memutus rantai COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Danrem. Pemateri selanjutnya Bapak dan hadirin akan memaparkan mengenai kebijakan pemerintah daerah terkait dengan regulasi dan kesiapan pemerintah provinsi dalam rangka menuju new normal di wilayah Provinsi Bengkulu. Kami berikan waktu untuk Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Bapak Dr. Andes Hamka Sabri MSI. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ini acara sangat bagus sekali, sangat baik sekali yang dilaksanakan oleh Pangdam 2 Sriwijaya. Bil khusus kepada Bapak Pangdam 2 Sriwijaya beserta jajaran yang kami hormati dan kami muliakan. Kami diberi materi yaitu kebijakan pemerintah daerah menuju new normal. Yang akan kami sampaikan sebelum kami menginjak kepada new normal, ada dua penyampaian yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu sebelum kita sampai ke new normal, yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertama itu kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah daerah dengan melalui berbagai surat edaran, kemudian dengan surat-surat keputusan, kemudian dengan seruan, kemudian dengan berbagai tindakan-tindakan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan forum koordinasi pimpinan di daerah. Ini adalah merupakan kebijakan strategis yang diambil di dalam rangka mengantisipasi COVID-19 datang ke Bengkulu, ke Provinsi Bengkulu. Lalu kemudian yang kedua, ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi
COVID-19 di Provinsi Bengkulu, yaitu berbentuk rapat-rapat koordinasi. Baik itu rapat koordinasi dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta instansi vertikal, juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Ini merupakan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, di upaya penanganan yang pertama, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu telah menetapkan 8 rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. 3 rumah sakit rujukan itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian 5 rumah sakit rujukan ditetapkan dengan SK Gubernur. Karena kita melihat perkembangan pada waktu itu, memang keterjangkauan, rentang kendali sangat jauh. Karena rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ini, 1 M Yunus, 2 Rumah Sakit Bengkulu Selatan, 3 Rumah Sakit Bengkulu Utara. Kita melihat, Gubernur melihat rentang kendali itu sangat jauh. Muko-muko Bengkulu Utara jauh, kemudian lagi Rejang Lebong juga jauh. Maka ditambah oleh Gubernur dengan SK Gubernur, yaitu menetapkan rumah sakit rujukan sebanyak 5 buah rumah sakit rujukan. Kemudian menyiapkan tempat karantina. Karantina juga disempatkan dengan kebijakan gugus tugas, yaitu ada 3. Yang pertama asrama haji, kemudian Bandiklat kita, lalu kemudian LPMP. Ini kita persiapkan untuk tempat karantina. Kemudian pendistribusian logistik, APD, rapid, kemudian tes, masker dan lain-lain. Ini dilakukan oleh langsung kadang-kadang dengan Pak Gubernur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Nah, kemudian penyiapan labor, PCR dan mandiri di Rumah Sakit M Yunus. Ini alhamdulillah sudah kita siapkan. Nah, di sini Bapak Gubernur akan mengeluarkan berbagai kebijakan. Di antaranya sudah dilaksanakan. Yang pertama, Gubernur telah membuat surat edaran. Pertama, penanganan terhadap sekolah. Kita di Provinsi Bengkulu sudah ada 5 zona hijau kabupaten. Kemudian yang lainnya itu masih kuning dan merah. Oranye. Untuk Provinsi Bengkulu sendiri pada posisi kuning. Nah, jadi dengan berbeda beragamnya zona, jadi Pak Gubernur menetapkan sebuah kebijakan terhadap sekolah, itu yang pertama. Untuk yang berwarna hijau, Gubernur memberikan kewenangan kepada gugus tugas masing-masing karena dia lebih terdekat dan lebih mengetahui untuk menilai bagaimana penempatan sekolah, apakah sudah bisa bertatap muka atau belum. Namun di catatan surat edaran tersebut tetap segala hal tindakan mempedomani protokol kesehatan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita dengarkan pemaparan pemateri selanjutnya dari Rektor Universitas Bengkulu Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurazi yang akan memaparkan subtema konsep epidemiologi pandemi COVID-19 terkait kesiapan new normal di wilayah Provinsi Bengkulu. Silakan Pak Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kalau kita berbicara teori itu ya mulai dari pengertiannya dulu seperti yang disampaikan oleh Pak Danrem mengenai epidemiologi itu apa. Ya, sebenarnya ini juga ilmunya Pak Kadis Kesehatan ya. Kurang lebih epidemiologi itu adalah seperti yang tercantum di sana. Jadi ilmu kesehatan yang ya berurusan dengan pencegahan, penanggulangan penyakit dan seterusnya. Kalau dari asal katanya epi atau upon itu adalah tentang, demos itu penduduk, logia itu adalah knowledge atau ilmu. Jadi materi saya diberi oleh Pak Dandem itu ada ilmu yang mempelajari kejadian atau kasus penyakit pada penduduk. Dengan mengetahui ini kita bisa belajar apa manfaat kita belajar epidemiologi ini. Dan kita bisa tahu apa saja jenis-jenis penyakit yang berkaitan dengan ini.
Yang jelas ilmu ini akan ya mengkaji, menjelaskan, ya setelah kita mengkaji, menjelaskan, tentu kita nanti program-program sudah disampaikan semua, dan bagaimana kita melayani. Pak Gubernur atau Pak Sekda sudah menyampaikan pelayanan-pelayanan apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat kita berkaitan dengan kesehatan ini. Nah, dari sisi pendidikan, memang kalau kita berada di, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sekda, kalau kita itu berada di posisi merah, orange dan kuning itu dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi tetap masih menggunakan pembelajaran secara daring. Kalau hijau itu memang sudah dibolehkan pembelajaran tatap muka, tapi itu pun masih bertahap. Itu adalah aliran teologi Islam itu di dalam menghadapi wabah penyakit. Yang pertama itu disebut dengan aliran Jabariyah. Nah, Jabariyah ini itu dia sangat tergantung atau sepenuhnya bergantung kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup mati itu ya urusan Allah. Nah, sehingga yang aliran Jabariyah inilah dia tidak peduli, ya, tidak peduli jaga jarak, tidak peduli pakai masker, tidak peduli social distancing dan seterusnya. Jadi jargonnya itu adalah hanya takut kepada Allah. Nah, itu yang aliran Jabariyah. Berikutnya Qadariyah. Nah, Qadariyah ini itu menggantungkan kepada kekuatan diri sendiri. Jadi tidak ada kekuatan Allah. Jadi semua itu adalah upaya, misalnya melalui ilmu pengetahuan, melalui teknologi dan seterusnya. Nah, jargonnya itu adalah ayo kita lawan corona karena kita sudah punya alat yang canggih. Kita sudah punya obat-obat yang memadai. Nah, tentu saja yang berikutnya itu adalah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Musuh kita yang utama itu sebenarnya bukan hanya virus corona, ya. Musuh kita itu ya stigma yang membuat kita itu tidak harmonis satu sama lainnya, terus saling curiga dengan tetangga yang kena virus, ya seperti itu juga perlu penanganan dari kita semua, di samping si coronanya itu sendiri yang kita tidak bisa lihat barangnya itu, ya. Nah, jadi saya pikir itu sharing dari kami, mungkin nanti bisa kita lakukan dialog seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Bu hadirin, selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dengan subtema percepatan penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Bengkulu. Kepada Bapak Herwan Antoni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin melihat bagaimana situasi Provinsi Bengkulu, kemudian bagaimana kita bandingkan dengan provinsi tetangga dan nasional. Tadi mengenai epidemiologi, tentu kita mengkaji berdasarkan data kasus yang kita update setiap hari. Ini data per 14 Juli 2020. Kita akan melihat bagaimana kejadian kasus. Tadi epidemiologi itu berbicara tentang kejadian kasus. Kita lihat kasus di Provinsi Bengkulu per 100.000 penduduk, bahwa ini dinamis, berfluktuasi dari hari ke hari, tergantung dengan jumlah kasus yang terjadi. Kalau dia terjadi peningkatan kasus, tentu data ini juga akan berubah dari waktu ke waktu, karena ukurannya adalah jumlah kasus dibandingkan dengan jumlah penduduk yang kita ukur per 100.000 jumlah penduduk. Kalau kita lihat Bengkulu, posisi kita 8,3%, artinya dalam 100.000 penduduk ada 8 kasus positif. Dari segi kesiapan rumah sakit, nah kita sekarang tadi Pak Seda sampaikan, ya, bahwa sekarang kita sudah tambahkan lagi jadi 13 rumah sakit rujukan. Karena awal kemarin
Ya, ada beberapa rumah sakit belum ditetapkan. Ternyata ketika dia belum ditetapkan, dia ya kemampuan ya tanggung jawab terhadap penanganan COVID itu menjadi berkurang. Oleh karena itu kita tetapkan melalui SK Gubernur. Ya, sehingga seluruh rumah sakit yang ada di kabupaten kota, khususnya rumah sakit pemerintah, itu sudah menjadi rumah sakit rujukan. Ya, penanganan COVID, termasuk rumah sakit ya tingkat Bayangkara dan rumah sakit 4 DKT. Ya, sudah kita tetapkan sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID. Kemudian strategi penanganan sekarang diperkuat. Presiden selalu menyampaikan silakan daerah berkolaborasi melaksanakan 3T. Pertama, tracing. Ya, tracing itu artinya pastikan setiap kasus positif itu tidak ada yang tidak ditemukan, tidak ada yang tidak tertelusuri, dan semuanya dilakukan pemeriksaan. Kita sudah punya RT-PCR sendiri. Ya, selama ini kita jadi hambatan. Sekarang tidak ada persoalan. Sehari kita bisa memeriksa 60 sampai 80 sampel setiap hari. Ya, dan waktu runningnya juga ya 2 hari sudah dapat hasil. Ini yang dapat kami sampaikan. Tentu terakhir adalah satu komando. Ya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, turun komando. Ya, komando pusat, komando provinsi, dan komando kabupaten kota. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder lainnya untuk menangani penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Dan berikut kita saksikan kembali webinar optimalisasi penegakan disiplin masyarakat dalam penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Bengkulu dari Makorem 041 Gamas Bengkulu. Tadi sudah 5 pemateri menyampaikan masing-masing pemaparan apa yang perlu disampaikan, dan kita langsung membuka deep discussion. Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan para pemateri, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ataupun pendapat-pendapat seputar tema kita pada hari ini. Kami persilakan dan kami buka sesi pertama. Silakan sebutkan nama serta dari instansi mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak untuk melihat segala sesuatu itu dengan seimbang seperti yang disampaikan oleh Profesor Ridwan Nursi. Yang poin keduanya, solusi. Solusi itu memang tadi beliau menyampaikan ada puasa, itu juga bagian daripada solusi. Tapi saya tahu beliau menyimpan satu solusi yang tidak disebutkan di kita. Beliau itu ahli tariqah, sehingga ada zikir, ada baca Al-Quran yang orang menyebutkan dengan nyanyi dan seterusnya. Itu juga bagian daripada solusi. Termasuk juga sebenarnya dalam ilmu kesehatan juga insya Allah. Imunitas itu tinggi ketika orang itu tenang, ketika orang itu tidak serba takut. Nah, oleh karena itu ya ini tadi saya kira bukan hanya pertanyaan tapi juga pendapat. Maka di antara solusi itu bagaimana kita membawa masyarakat kita itu tenang, waspada tapi tenang, tentram. Tapi kalau serba takut, maka memang malah. Ya, mohon maaf Pak Samlan. Ya, terima kasih. Baik, dan juga kasih. Pak Kapolda juga mungkin ada. Terima kasih Pak Kapolda, Pak dan Rep. Terima kasih semuanya. Ya. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, baik, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan, tapi kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Kapolda untuk menanggapi, kemudian pesan begitu ya, juga kepada para pengambil kebijakan, termasuk juga stakeholder lainnya, terkait dengan bagaimana kemudian menangani COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Silakan Bapak Kapolda. Terima kasih. Saya tadi kalau saya dengar itu hanya menyampaikan kesan atau pesan saja, komentar saja. Jadi tidak ada pertanyaan. Tapi intinya ya kami terima kasih Pak. Kami hanya minta dukungan saja apa yang dilakukan oleh polisi, oleh Polri, oleh anak-anak kita yang di lapangan itu untuk bisa di backup di lapangan, karena mungkin mereka juga keterbatasan pengetahuan atau keterbatasan ilmu, banyak yang mungkin secara etika mungkin, karena memang selama ini tugas polisi hanya menghimbau saja, menghimbau. Tidak ada hal lain, karena memang ini yang bisa kita pakai. Kalau toh ada peraturan gubernur, ini sebenarnya sejak awal kita inginkan Pak. Kalau ada peraturan-peraturan ini, polisi itu nggak mandul. Selama ini atau dengan Satpol PP ya, kita itu selama ini tidak bisa melakukan tindakan tegas apapun, kecuali hanya satu, menghimbau.
karena tidak ada pegangan aturan hukumnya. Contoh yang paling konkret adalah sudah DKI itu yang pada saat PSBB Pak Gubernur DKI mengeluarkan Pergub kalau nggak salah nomor 41 tahun 2020, tanggalnya kalau tidak salah 31 April. Satpol PP sudah langsung bisa menindak. Polisi perannya membantu Satpol PP. Tapi kalau nggak ada Pergub, kita posisi tidak PSBB. Itu masalahnya. Kita hanya masuk dalam zona waktu itu merah, sekarang sudah oranye, atau sekarang turun lagi menjadi kuning. Tugas polisi cuma satu, mengajak, menghimbau, itu saja. Jadi tidak ada aturan hukum polisi untuk menindak. Oleh sebab itu peran kita semuanya untuk mengajak masyarakat untuk sama-sama mengedukasi, mengawasi, sosialisasi dan lain sebagainya, kita bersama-sama bersatu padu untuk memerangi COVID-19 ini sehingga cepat berakhir di Bengkulu. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu menggunakan istilah persiapan menuju new normal. Pertanyaan kami, kira-kira kalau penggunaan istilah persiapan new normal, kapan sih new normal itu dilaksanakan gitu? Padahal kenyataannya di lapangan sudah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya mohon untuk bagaimana baiknya, dan ini sudah didiskusikan cukup panjang bahwa penggunaan diksi new normal ini memang menyesatkan Pak. Kami di lapangan, masyarakat kami di kampung-kampung menerjemahkan new normal itu adalah sudah normal. Karena normalnya kan bahasa asing, ditambah new ya, yang terdengar atau yang tertanam di alam bawah sadar masyarakat itu sudah normal begitu. Jadi penggunaan diksi yang lebih pas yang sudah diusulkan mungkin adalah adaptasi tatanan baru dan seterusnya. Ini mungkin kita mulai saat ini sudah bisa menggunakan istilah yang mungkin lebih mengarah seperti apa yang kita harapkan dan kita masukkan dengan new normal itu. Dalam hal ini penegakan disiplin protokol ini yang kita dorong. Kami mengharapkan kalau bisa bantuan sepenuhnya dan sudah dilakukan oleh Bengkulu Tengah khususnya adalah bagaimana memaksimalkan peran fungsi bantuan sepenuhnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari TNI Polri dalam penegakan disiplin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan diksi new normal, kami minta tanggapan dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Betul ada istilah atau diksi, penggunaan diksi new normal. Masyarakat beranggapan Pak bahwa new normal ini benar-benar normal sehingga masyarakat tidak terlalu mengabaikan protokol kesehatan yang sebenarnya masih harus tetap dijaga begitu. Silakan Pak. New normal, rasa normal begitu. Kapan normal baru atau tatanan hidup baru itu sudah benar-benar bisa dilaksanakan? Oke, terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari Kota Bengkulu. Memang pengertian new normal, masyarakat memang mengartikan atau mengidentikan ini sudah normal, betul-betul normal. Cuman normal kehidupan baru. Nah, ini merupakan tugas kita bersama sebenarnya. Tugas kita bersama untuk melakukan sosialisasi bahwa yang dikatakan program pemerintah atau bahasa istilah yang disebutkan oleh pemerintah new normal itu ada kriteria. Untuk mensosialisasikan ini, makanya kita buat nanti sebuah peraturan gubernur sekaligus penjelasan ini. Penjelasan terhadap kehidupan new normal ini masih pakai A, B, C, D, masker, cuci tangan dan lain-lain. Kita atur dalam peraturan gubernur sekaligus kita mensosialisasikan kepada masyarakat menuju tingkat kesadaran, tingkat pengertian yang esensial terhadap sebuah istilah yaitu new normal atau kehidupan baru. Ini barangkali Mbak. Iya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Dandra bisa menanggapi juga pertanyaan dari Pak Edi Armansyah dari Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai penegakan disiplin masyarakat Pak di era new normal. Seperti apa kemudian upaya yang dilakukan jajaran Korem 041 Gamas dalam membantu Polda Bengkulu dalam penegakan disiplin masyarakat?
Sekarang peran Korem dalam melaksanakan operasi penegakan disiplin kesehatan. Ini sudah kita lakukan bersama-sama dengan Kasatpol PP, gabungan TNI Polri. Nah ini tuh kita lihat di lapangan. Ya. Kita mengerahkan mungkin ada sekitar 1 WSST, mungkin dari POM, dari Polri, mungkin dari Pol PP, melaksanakan operasi penegakan protokol kesehatan di ruang publik, apakah itu di rumah makan, apakah itu di mal dan lain sebagainya. Penegakan ini juga seperti saya sampaikan tadi harus dilandasi dari jiwa orang tersebut sadar bahwa penegakan disiplin tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, untuk kepentingan bangsa. Kalau kesadaran itu tidak timbul, maka seperti kucing-kucingan ditertibkan di sini, sebelah sana ya melanggar. Kalau Korem ya sudah jelas mengeluarkan satuannya, baik itu tingkat Korem termasuk kodim-kodim dan polres-polres. Setiap hari laporannya kita lihat banyak sekali, termasuk penempatan personil TNI Polri dan Pol PP di pos perbatasan yang dilakukan oleh kabupaten kota untuk memutus rantai COVID-19. Ya, ujungnya terakhir bela negara. Tunjukkan rasa bela negara memutus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa menang melawan COVID-19 dan masyarakat kita bisa produktif kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi juga oleh Kepala Dinas Kesehatan mengenai penanganan COVID-19 di Provinsi Bengkulu, termasuk juga penggunaan diksi new normal ini seperti apa Pak implementasinya? Baik, terima kasih Pak Ridwan, kemudian Pak Sekda Benteng, pertanyaan bagus sekali. Penggunaan istilah ini memang diartikan berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana kita memaknai dan bagaimana masyarakat kita paham. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, ini yang penting sekali. Ya, bagaimana bahasa kita, ya supaya masyarakat paham apa yang disampaikan Pak Sekda tadi. Ya, jangan sampai dia salah arti. Ya, dianggapnya bahwa sudah selesai COVID ini, kita normal. Itu bahasa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Artinya bahwa kehidupan normal wajib dengan protokol kesehatan. Kecuali kalau vaksinnya sudah diketemukan. Imunitas dalam tubuh inilah yang nanti bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, selagi sekarang belum diketemukan, ya kita harus hidup seperti ini, berdampingan terus. Damai, tapi tidak boleh kita kalah dengan COVID-19. Ini harus disiapkan, artinya ketika kita punya tatanan itu harus benar-benar disiapkan dari segi sarana, dari segi disiplin, dan ada tim di situ. Poinnya adalah koordinasi dengan gugus tugas. Nah, yang terakhir baru evaluasi dan monitoring. Jadi kalau belum, masih ada kekurangan diperbaiki. Ya, kalau ada kasus baru, stop dulu, tutup dulu. 14 hari buka lagi. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Silakan Bapak sebutkan nama serta dari mana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, terutama saya sebagai Ketua KONI, itu banyak sekali dilema karena ada 48 cabang olahraga di Provinsi Bengkulu itu yang sudah melakukan aktivitas yang new normal ini. Karena ada sesuatu yang kami inginkan, yaitu salah satunya itu tuh surat keputusan dari kepala daerah atau surat edaran dari kepala daerah yang belum kami temukan, belum kami dapatkan, sehingga kami bingung untuk menghadapi new normal ini. Kalau misalnya pemain catur itu kami izinkan untuk berlatih dan bertanding, itu masuk akal karena jarak, tidak kontak. Tapi kalau pemain bola kaki, Pak, itu bingung untuk memutuskan itu. Yang kami inginkan sekarang ini, mohon dengan kepala daerah dan gugus depan itu ada surat namanya itu peraturan-peraturan. Bagaimana kami untuk melaksanakan ini? Sementara atlet-atlet kami ini harus latihan dan persiapan menuju PON. Itu saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali itu bagaimana caranya.
kita membuat budaya malu. Mulai dari anak kita, cucu saya bilang, kalau ada tamu, kalau dia ada tua, om, cuci tangan dulu om. Bagaimana caranya membuat budaya malu itu? Tapi budaya malu itu memang harus didahului, diberi contoh dari kita-kita ini. Yang kedua, bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh yang berkompetensi atau oleh kita semua, termasuk tentu kami orang adat juga. Orang adat itu seperti di Bengkulu Selatan kita sudah Badan Musyawarah Adat sana kerjasama dengan Kapolres, dengan Dandim, pemerintah daerah, membuat sejenis buku pedoman kecil masa COVID ini, bagaimana new normal ini, artinya bagaimana melakukan kalau terjadi acara pesta dan sebagainya, yang mana yang tidak diperbolehkan sementara waktu dan sebagainya. Ya. Nah, jadi harus ada sosialisasi, misalnya sosialisasi yang dilakukan itu di setiap fasilitas umum, malu jika tidak memakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Jangan di mal-mal saja, di pinggir jalan juga bisa. Baik. Setiap kantor buat. Kemudian juga mungkin iklan publik. Berapa banyak televisi, radio yang ada di Bengkulu ini, setiap hari ada kan iklan publik itu. Saya nggak tahu yang siapa menyelenggarakannya, apakah nanti Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan sebagainya. Bagaimana kalau kita pakai hal yang agak sedikit baru saja, misalnya di Bengkulu, bagaimana sih new normal yang kita maksud itu, misalnya? Ya kita buat saja. Saya kalau menjelaskan dengan mahasiswa pakai new normal apa, new normal itu. Penjelasan Pak Hadis tadi aja panjang tentang new normal. Ya. Nah sekarang kenapa tidak misalnya kebiasaan hidup baru masyarakat? Sederhana kan, kebiasaan hidup baru masyarakat. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya terakhir di belakang, silakan. Baik, satu pertanyaan teman dari mahasiswa, silakan singkat saja Mbak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik dengan sekolah-sekolah yang mulai buka tentunya di zona yang masih kuning dan orange. Yang saya ingin tanyakan, apa kebijakan atau sikap dari pemerintah yang sudah mengetahui beberapa sekolah yang sudah mulai buka, Pak? Mungkin mohon disampaikan apa sikap dan bagaimana kebijakan dari pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Saya hanya menyampaikan beberapa harapan. Tadi dari Kapolda mengatakan apa yang mau ditegakkan, dasarnya apa. Jadi bagaimana kita harus melakukan sesuatu itu tindakannya. Kita masih merasakan bahwa sikap mental masyarakat kita ini masih tersisa bekas jajahan. Kalau tidak dipaksa tidak mau patuh, Pak. Jadi saya berharap agar Pemda segera membuat peraturan gubernur bagaimana menghadapi, kalau saya istilahnya bukan new normal, mungkin waspada baru, mungkin begitulah yang istilahnya terserah nanti. Tapi peraturannya begitu. Cuma kalau ada peraturannya, kalau bisa toko tidak boleh melayani orang yang tidak pakai masker. Di mana pertemuan diawasi, yang tidak pakai masker kena denda macam itu. Tapi kalau masyarakat di desa berkebun ya tidak apa-apa kalau tidak pakai masker. Jadi itulah harapan saya, segera kita membuat peraturan gubernur, mungkin nanti disusul oleh peraturan bupati wali kota, bagaimana menghadapi kondisi sekarang ini. Pak Sekda, silakan ditanggapi beberapa pertanyaan langsung saja ya, digabung begitu. Terima kasih. Yang pertama dari Ketua KONI, ini memang persoalan bagi kita bersama. Di satu sisi kita ini merupakan program nasional dan program daerah. Namun sisi lain kita harus tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. Karena kita belum tahu kapan corona ini akan berakhir. Jadi surat edaran itu sebenarnya sudah ada. Namun kalau kita lihat garis besarnya, dia itu memperbolehkan kita di kehidupan baru ini. Tadi bahasa Pak Kakanda Wasik Salik tadi dirubah sajalah katanya kan supaya mudah ngertinya ini. Di kehidupan baru ini kita boleh kehidupan seperti biasa, tapi ada pedoman. Pedoman kita adalah protokol kesehatan. Kalau seandainya memang pertandingan ini bisa kita atur dengan melalui mentaati protokol kesehatan, barangkali itu sudah bisa kita lakukan. Nanti surat edarannya sudah ada memang
Pak Kadis Kesehatan nanti bisa disampaikan, sehingga nanti teman-teman bukan saja KONI, barangkali yang lain juga akan menerjemahkan surat edaran ini, yang mana bisa dilakukan, yang mana belum bisa dilakukan. Insyaallah itu nanti dari Pak Ketua KONI bisa dilaksanakan. Lalu kemudian tadi dari Ketua BMA, ya sebenarnya merubah budaya itu senjata yang paling bagus. Kalau sudah ada mindset kita perubahan budaya, misalnya malu, ini sudah di atas semuanya. Tidak perlu lagi kita pergub kalau kita sudah mendapatkan budaya malu ini. Nah, untuk menjelang ke sana, maka perlu dilakukan, pemerintah perlu lakukan pengaturan-pengaturan. Makanya nanti sekaligus peraturan gubernur ini mengatur itu, sekaligus mensosialisasikan ke masyarakat, memberitahu bahwa kehidupan baru itu ini sebenarnya. Kalau zona merah katanya, jangan dulu bersekolah. Jangan dulu bersekolah bertatap muka maksudnya. Bukan melarang untuk sekolah, tidak. Tapi jangan dulu bertatap muka, cukup dulu dengan belajar dari jarak jauh atau dari rumah. Saya kira itu sebagai gambaran jawaban dari kami, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberi masukan, menambah referensi sebuah peraturan gubernur pada hari ini. Kami juga terbuka pikiran, berarti pergub ini tidak bisa dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan sektor-sektor lain atau tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya. Sebab kita ini mengatur kehidupan secara keseluruhan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di daerah kita juga undang untuk bertanya atau memberikan pendapat serta saran dan masukan. Ada teman-teman di daerah? Kita sapa yang sudah bergabung melalui aplikasi Cloudx Meeting. Ada teman-teman daerah yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Kita berikan aplaus bagi para pemateri kita yang sudah menyampaikan materi-materinya pada hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, dan demikian webinar kita pada hari ini dengan tema optimalisasi pendisiplinan protokol kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di wilayah Provinsi Bengkulu. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya penegakan disiplin masyarakat dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Bengkulu menjadi sebuah keniscayaan, dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengelola stres. Saya Nda Teresia, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Kita jumpa lagi di Ikola Bengkulu berikutnya.